semuanya, sebelum kita memulai acara perbaktian kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Kau telah menjaga kami dari satu minggu kami beraktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga berkatilah kami yang mendengarkan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 Yesus cinta semua, semua, semua. Yesus cinta semua, cinta semua. Cinta papa, cinta mama, cinta adik, cinta adik, cinta saya, cinta engkau, cinta semua. Kepala, leher, bahu dan pinggang, lutut dan kaki, lutut dan kaki, kaki dan lutut, pinggang dan bahu, leher, kepala, Tuhan yang punya. Anak laki-laki itu hidup. Ayat hafalan Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pesan pelajaran kita, Allah akan selalu memelihara kita. Apakah kamu ingat pernah sakit parah sekali? Begitu parahnya sampai kamu pikir kamu mungkin tidak akan pernah sembuh? Itulah yang terjadi pada anak laki-laki dari seorang janda. Elia tinggal di Sarfat di tempat yang Allah telah pilih. Allah tidak mengirimkan hujan sudah lama sekali karena orang-orang masih menyembah patung Baal. Tanpa hujan, tanaman tidak dapat tumbuh. Orang-orang di mana-mana sangat kelaparan. Tetapi selalu ada makanan dalam rumah janda itu. Tepat seperti yang Tuhan telah janjikan. Setiap hari, waktu janda itu melihat ke dalam tempayan, dia menemukan cukup tepung untuk membuat roti. Setiap hari waktu dia melihat ke dalam buli-bulinya, dia menemukan cukup minyak juga. Setiap hari Allah menepati janjinya. Suatu pagi, anak laki-laki janda itu berbisik pada ibunya. "Aku merasa tidak enak badan, Bu. Badanku semua terasa sakit." Ibu itu menggendong anaknya dan mengayun-ayunkan dia. Ibu itu memberikan dia air yang sejuk untuk diminum. Dia menyanyikan lagu-lagu lembut untuk anaknya. Tetapi anaknya tidak menjadi sembuh. Dia bertambah parah dan lalu dia mati. Ibu janda itu menangis dan menangis terus. Air mata mengalir di wajahnya sewaktu dia memberitahu Elia apa yang telah terjadi. "Berikan anakmu itu kepadaku," Elia berkata. Dia membawa anak itu ke lantai atas, ke kamar yang ibu janda itu telah berikan pada Elia.
terjadi pada ibu yang baik hati yang mau membagikan rumahnya denganku? Elia berbaring di atas anak laki-laki itu, lalu berdoa, "Oh Tuhan Allahku, biarlah kiranya hidup anak ini kembali padanya." Elia bangun lalu berjalan mengelilingi kamar. Kemudian dia kembali berbaring di atas anak laki-laki itu dan berdoa lagi, "Oh Tuhan, kiranya hidup anak ini kembali padanya." 3 kali Elia mengucapkan doa ini. Tuhan tidak menjawab Elia dengan kata-kata. Dia tidak menjawab pertanyaan Elia tentang mengapa anak laki-laki janda itu telah mati. Tetapi ia melakukan apa yang Elia minta. Setelah 3 kali berdoa, anak laki-laki itu mulai bernafas lagi. Dia hidup kembali. Elia berteriak kegirangan. Dia menggendong anak itu lalu cepat-cepat menuruni tangga ke bawah. "Anakmu sudah hidup!" dia berteriak. "Anakmu sudah hidup!" Janda itu mengambil anak laki-lakinya itu dan memeluknya. Dia gembira sekali. Dia tertawa bahagia sambil menangis. Dia menatap Elia dengan air mata berderai. "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah," dia berkata. "Allah sangat mengasihi kita. Aku tahu Dia akan selalu memelihara kita." Allah sangat mengasihi kamu juga. Dia akan selalu memelihara kamu. Minta saja padanya setiap hari waktu kamu. Kakak kan udah kirimin 1 plastik kerajinan prakarya kita. Nah, sahabat ini prakarya kita itu tentang yang ini ya. Ambil kertas yang ini dulu. Kalau kertas yang lainnya simpan aja dulu, nggak boleh dibuka. Itu untuk sahabat depan, oke? Oke, kita udah dengerin cerita sekolah sahabat kita. Nah, kreativitas kita sahabat ini adalah membuat kartu ucapan semoga lekas sembuh. Nah, siapa teman-teman yang punya teman atau saudara atau keluarga yang pernah sakit atau yang lagi sakit nih? Nah, sekarang kakak mau ajarin adik-adik semua untuk buat kartu ucapan selamat semoga lekas sembuh. Nah, di sini kenapa kita buat ini? Karena tadi di cerita udah ada cerita tentang anak janda yang meninggal terus hidup lagi karena dia sudah minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, di sini kakak mau ngajarin dulu ya. Nah, pertama ada di sini dikatakan, "Saya berdoa agar Yesus memberikan kesembuhan untukmu." Nah, anak-anak boleh buat namanya di sini. Salam saya. Nama kakak di sini Laura Purba. Oke. Buat nama adik-adik di sini. Boleh di sini, boleh di atas sini, boleh di bawah sini, terserah. Nah, nanti di dalam sini anak-anak boleh buat kata-kata. Misalnya kakak mau buat cepat sembuh ya. Sembuh ya. Biar kita bisa main lagi. Terus boleh juga buat gambar, mau buat gambar kupu-kupu biar temannya lebih ceria lagi ngelihat kartu ucapan lekas sembuhnya. Nah, kalau mau buat ayat Alkitab boleh banget, oke? Yang belum bisa nulis boleh minta tolong sama mamanya, Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini, berkati firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Juga tolong kami dari virus corona ya, virus baru yang paling menyakitkan. Maafkan segala dosa kami supaya kami bisa masuk surga selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.